Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'du. Ikhwafil a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin ini sedikit nasihat untuk kita, ya, terlebih untuk saya pribadi dan khususnya untuk dan umumnya untuk antum semua, bahwasanya dalam kita beramal, dalam kita belajar dan juga kita mengajarkan ilmu, terlebih khususnya Al-Quran ataupun ilmu-ilmu yang lainnya, maka pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan agama yang lurus ini. Kemudian ikhwafil a'azzani Allah wa iyyakum, memang kita butuh keikhlasan di dalam beramal, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang belajar Al-Qur'an ataupun orang yang mengajarkan Al-Qur'an, ya, butuh dengan keikhlasan. Ini termasuk juga bagian dari ibadah. Kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran termasuk dari ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk beribadah kepada Allah, ya, dengan memurnikan, ya, atau mengikhlaskan ketaatan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan termasuk ibadah. Ya, amalan termasuk ibadah. Dan yang paling terpenting adalah niat. Niat haruslah ikhlas. Bagaimana dalam Sahihain, ya, dalam kitab Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ya, riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi." Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jika dia niatnya hanya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya tersebut untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi jika hijrahnya, niatnya untuk dia mendapatkan dunia atau wanita yang ingin dia nikahinya, maka dia akan mendapatkannya. Fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Maka dia akan hanya mendapatkan ketika dia niatnya untuk dunia ataupun untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkannya di dunia saja, tidak mendapatkan di akhirat. Tetapi ketika niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkannya di dunia dan juga mendapatkannya di akhirat. Yang mana hadis ini merupakan dasar, asas dari Islam. Kita harus meluruskan niat kita ketika kita beramal, ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita mengajarkan Al-Quran, haruslah ikhlas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, berkata bahwasanya sesungguhnya
manusia diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Manusia ini diberikan ganjaran sesuai dengan niatnya. Ketika niatnya memang ikhlas, hanya ditujukan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkannya ganjaran yang sesuai, dan dia akan mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia niatnya untuk dunia, maka dia akan mendapatkan balasan juga di dunia, hanya di dunia saja. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, sesungguhnya orang-orang diberi ganjaran sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Dan ikhwah fillah azanallahu wa iyyakum, ikhlas ialah taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sesuatu tujuan lainnya. Seperti kita berpura-pura kepada makhluk, atau menunjukkan perbuatan baik kepada orang banyak, atau mengharapkan kecintaan atau pujian dari manusia, atau sesuatu makna selain mendekatkan diri kepada Allah. Ini kita harus ikhlas taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tujuan yang lainnya. Dan bisa dikatakan ikhlas itu adalah membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk. Ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum, ikhlas juga ialah kesamaan antara perbuatan-perbuatan hamba secara lahir dan batinnya. Batinnya ikhlas. Ini awalnya ikhlas. Tapi ketika dia beramal, ini amalan secara lahir. Yang zahir, yang terlihat, tampak dia beramal. Kemudian ada orang lain berubah hatinya tadi ikhlas, batinnya ikhlas, kemudian ketika ada orang lain dirubah. Maka haruslah sama antara perbuatan-perbuatan yang lahir dengan perbuatan-perbuatan batinnya. Dengan batinnya. Lahirnya dengan batinnya harus sesuai. Harus sama. Awalnya ikhlas ya ikhlas. Jangan dirubah. Kemudian ada sebuah perkataan dari Dhinnun rahimahullahu ta'ala, 3 perkara yang merupakan tanda keikhlasan, yaitu sama saja tidak terpengaruhi oleh pujian dan celaan orang banyak. Yang kedua, lupa melihat di antara amal-amal. Dan yang ketiga, mengharapkan pahala amal-amalnya di akhirat. Yang 3 poin ini, 3 perkara ini merupakan tanda keikhlasan. Jadi yang pertama, bahwasanya sama saja tidak terpengaruhi oleh pujian ataupun celaan orang banyak. Ketika dia beramal, untuk mudahnya seperti ini. Ketika kita mau beramal, ikhlas ini ada 3. Ikhlas sebelum dia beramal, ikhlas ketika beramal, dan ikhlas setelah beramal. Ketika dia awalnya sebelum beramal dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas awalnya. Kemudian ketika ada orang lain, ketika dia beramal, kemudian ada orang lain, dia tidak merubah niatnya tersebut, tetap ikhlas, tidak terpengaruhi. Ketika dia beramal, kemudian dipuji orang lain, tidak terpengaruhi, tetap hatinya ikhlas, tidak condong kepada riya, tapi tetap hatinya dalam keadaan ikhlas. Tidak terpengaruhi. Dan yang ketiga, setelah beramal dia tetap ikhlas, tidak diumbar-umbar, tidak diberitakan kepada orang lain bahwasanya saya telah beramal,
tetapi disembunyikan oleh dia. Artinya dilupakan oleh dia amal-amal